Perkenalkan, nama saya Dian Julianti dan teman saya Zahra Musyarofa. Di sini kami akan menjelaskan dampak penjajahan di negara koloni. Salah satunya kesehatan dan higienitas serta mobilitas sosial. Dampak kesehatan dan higienitas. Kebijakan kesehatan dan higienitas pada masa kolonial Belanda mengalami perubahan signifikan seiring berkembangnya politik etis pada awal abad ke-20. Jika pada awalnya pelayanan kesehatan bersifat diskriminatif dan hanya dapat dinikmati sebagian kecil pribumi, kemudian pemerintah kolonial memperluas pelayanan kesehatan akibat meningkatnya wabah penyakit seperti malaria, pes, dan kolera. Perkembangan ilmu kedokteran turut melibatkan masyarakat pribumi melalui pembentukan tenaga medis lokal seperti dokter Jawa dan mantri kesehatan melalui lembaga pendidikan seperti Stovia serta pelatihan bidan. Selain pendidikan, pemerintah kolonial juga membangun berbagai fasilitas kesehatan, mulai dari rumah sakit permanen, rumah sakit perusahaan perkebunan, hingga laboratorium penelitian di berbagai kota besar. Upaya penanggulangan wabah juga dilakukan secara lebih terorganisir melalui pembentukan dinas khusus seperti Pes-Ber-3G. Secara keseluruhan, perkembangan ini menunjukkan bahwa meskipun motif utamanya tetap terkait kepentingan kolonial, tetapi kebijakan kesehatan Belanda turut melahirkan fondasi awal pelayanan kesehatan modern di Indonesia. Mobilitas sosial Indonesia mengalami beberapa perubahan percepatan signifikan, yaitu pindahnya penduduk dari desa ke kota untuk mencari kerja. Ada enam faktor penyebab mengalami hal tersebut. Yang pertama, infrastruktur, pembangunan jalan kereta api, jalan raya, dan pelabuhan. Kedua, perkebunan, adanya pergantian lahan desa menjadi perkebunan besar. Yang ketiga yaitu alih fungsi lahan. Pertanian dan perkebunan beralih profesi menjadi kota-kota baru. Dan yang keempat ada kewajiban kerja untuk terhindari keinginan untuk terhindar dari tanam paksa dan kerja paksa. 5. Kota-kota baru yang menawarkan sarana dan prasarana. Dan yang keenam yaitu pendidikan. Pendidikan yang memungkinkan orang Indonesia menjadi golongan cendekiawan yang bekerja di kantor-kantor pemerintah. Namun, mobilitas ini tidak diimbangi dengan kondisi kerja yang layak karena pekerjaan Indonesia dibayar dengan upah yang sangat murah dan diikat dengan peraturan kuli kontrak yang ketat seperti kuli ordonansi dan penal noti. Sekian penjelasan kesimpulan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat masuk.